Ya, ini kita sudah berikan itunya. Ini kita kuliah yang keberapa ya sudah? Keempat. Ya, nanti minggu depan satu kali lagi kuliah baru kita kasih tugas. Ya, saya udah bikinkan soalnya tapi nanti saya. Jadi kita akan bicara tentang gas karena reaksi-reaksi kimia kita bicarakan adalah cairan, gas, dan padat. Tapi pada umumnya reaksi berlangsung secara mesra itu kalau padat, cair dan gas ya. Yang bentuknya gas itu ini ya. Di sini ada gas mulia, di sini ada reaksi-reaksi gas yang membentuk senyawa nantinya, misalnya O menjadi oksigen, N menjadi nitrogen gas, gas fluor dan gas klor ya. Ini cair bentuknya, yang lainnya ini adalah dalam bentuk gas ya. Dalam bentuk senyawa juga ada gas, misalnya gas metan ya. Tapi ini kalau dari unsur ini, tapi kalau dalam senyawa bisa gas metan, gas propan ya, gas alam itu semua yang karena dalam keadaan temperatur yang tinggi mereka menjadi gas ya. Reaksi-reaksi dalam gas itu biasanya dinyatakan dalam tekanan, walaupun nanti ada konversi ke konsentrasi ya. Jadi gas-gas itu misalnya ini ya, banyak yang hidrogen klorida, kalau misalnya dalam reaksi pembuatan jadinya hidrogen klorida dalam bentuk gas ya, banyak dibikin ya. Anda lihat itu kalau di disco itu ada asap-asap itu adalah karbon dioksida yang dari keadaan padat yang minus 180 derajat, itu karbon dioksida itu minus 180. Kalau ditaruh gitu dia langsung membentuk uap ya. Ruangan menjadi dingin walaupun sesak ya. Karena karbon dioksida ya. Kan gas fluor ya. Oksigen ya dipakai di rumah sakit, dipakai ya. Nitrogen juga gitu. derajat, jadi dia dipakai untuk mendinginkan pengawetan, misalnya di ice cream itu kasih nitrogen cair atau CO2 cair ya, CO2 geruntulan itu ya, padatan itu ya, dia akan es krimnya akan tetap awet karena oksigen atau CO2-nya itu akan menguap secara perlahan-lahan dan mencapai temperatur kamar atau kamar lemari es. Gas itu mengikuti bentuk wadahnya ya. Kalau wadahnya 250 cc ya volumenya 250 cc walaupun tekanannya bisa besar ya. Seperti ini misalnya bentuknya. Kalau baru menggunakan Torricelli ya, atau satu atmosfer 101,325 Pascal. Ini juga engineer banyak yang pakai Pascal ya, tapi itu ada tabelnya jadi nggak usah takut. Di permukaan air laut 1 atmosfer ya tekanannya ya di sekitar kita 1 atmosfer. Kalau 4 miles itu 6 km, kira-kira tinggi pesawat terbang itu cuma setengah atmosfer ya. Karena itu pesawat terbang diisi dengan udara ya, diisi dengan udara sampai tekanannya 1 atmosfer, selalu dijaga 1 atmosfer ya, karena paru-paru kita bekerja di 1 atmosfer ya, paru-paru kita bekerja di 1 atmosfer. Karena itu kalau pesawat itu terbuka pintunya, maka orang akan tersedot
karena dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ya. Kalau pilot pesawat tempur itu bawa oksigen, ya, bawa oksigen dia, jadi pakai tangki oksigen di mukanya. Ya. Jadi pakai alat yang namanya manometer, kita bisa mengukur tekanan. Kalau sistemnya tertutup, ya, misalnya ini pipa gas dengan tekanan, maka dibaca oleh manometer tertutup, ya, berapa tekanannya. Ya, ininya juga bisa tekanannya besar, dibuat tekanannya besar, ya, sesuai dengan tekanan yang ada di sini, ya. Di sini dibacanya kalau zaman sekarang ya pakai digital, ya, walaupun ininya masih merkuri, ya, masih merkuri, karena merkuri yang paling fleksibel di dalam pergerakannya. Nah, kalau ini untuk yang tekanannya rendah, yang satu terbuka. Jadi ini dibuka sebagai katupnya, maka akan terbaca tekanan dari gas ini. Ya. Nah, alat untuk mengukur hubungan antara tekanan dan volume itu kalau volumenya 100 mili, tekanannya kecil. Ini, ya. Volumenya 50 mili, tekanannya besar. Nah, itu percobaan pertama ditemukannya itu, ya. Tekanan 33 mili, tekanannya besar, ya. P bertambah, P berkurang. Gambarnya begini. Kalau volumenya besar, tekanannya kecil, ya. Volumenya kecil, tekanannya besar, ya. Kemudian dibuat hubungan P berbanding terbalik dengan V. Itu data eksperimen, ya, sebelum ketemu persamaan. Ya, itu data eksperimennya P berbanding terbalik dengan V, ya. P terhadap 1/V kalau digambar lurus, ya. Jadi disimpulkan P kali V adalah konstan. Ini kan kalau kesanakan P sama dengan 1/V atau konstan dibagi V, ya. Yang dari P sama dengan 1/V di sini. Ya, P sama dengan 1/V. Ya, seperti itu, ya. Dari P kali V konstan, P1 V1, P2, ya. P V konstan. Sorry. Ya, P kali V adalah konstan. Jadi kalau berubah tekanannya, volumenya juga berubah. Ya, PV konstan. Kalau tekanan berubah, volume juga berubah. Jadi misalnya ini tekanannya 726, volumenya 946, ya. Berapa tekanannya kalau V2-nya menjadi 154? Jika volumenya menjadi 154, ya. Jadi itu artinya ditekan dia. Volume yang lebih besar karena volumenya menjadi kecil. Jadi karena gas itu bisa ditekan, gas itu bisa ditekan, jadi saya nggak punya itu sih, ya. Mestinya saya punya tablet yang bisa untuk dicoret-coret, jadi kuliahnya pakai tablet. Tadinya berapa tuh? 946. Dia ditekan,
Jadi jadi berapa? 154. Ya. Ya. Volumenya gasnya bisa ditekan. Jadi artinya apa? Tekanannya menaik, tekanannya menjadi lebih besar. Ya. Jadi ketemu misalnya tekanannya berapa puluh kali deh, dari 720 ke 4.406 kali. Ya. Kira-kira volumenya ditekan sampai 6 kali lebih kecil, tekanannya juga kira-kira 6 kali lebih besar. Ya. Biasanya mengukurnya pakai atmosfer, diukur pakai merkuri, tinggi merkuri ya. Tinggi merkuri ya, ada gas. Ya, kalau gasnya temperaturnya naik, maka tekanannya berapa? Itu biasanya alat-alat dipakai untuk mengukur. Itu kalau dipakai untuk mengukur temperatur gas. Kemudian ada hubungan lagi yang diukur gini. Pada tekanan konstan P4 ya, P berbanding lurus dengan T misalnya. Pada tekanan konstan pada P4 misalnya, temperatur 200 derajat Celcius, tekanannya kira-kira sekitar volumenya 5 ml. P sebanding dengan T. Sorry tadi ya. Kalau P-nya P3 ini 200 derajat Celcius ya, maka volumenya kira-kira sekitar 20 mili. Jadi V berbanding lurus dengan T. Ya. Kemudian V berbanding lurus dengan T. Ya. V berbanding lurus dengan T. Ya, jadi T1 sama dengan V2 per T2. Dan kalau dia disatukan, nanti ya, karena dia berbanding lurus dengan T, maka tadi P dan V sudah dihubungkan sebagai yang konstan. P dan V sudah sebagai yang konstan, maka dia berbanding lurus dengan T. Ya. Berbanding lurus dengan T. Ya. Oh, ini bukan begini. Karena V berbanding lurus dengan T. Sorry. Maka PP berbanding lurus dengan T. Itu dulu ya. Kemudian itu nanti kita bicarakan yang lainnya. Ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa ternyata V adalah jumlah mol. Karena V adalah jumlah mol, V per N itu adalah molnya. Ya, kita tahu itu. Jadi nanti akan ketemu at the end of the day, P tadi berbanding lurus dengan T, PV berbanding lurus dengan T. Ya, tadi itu apa lagi? Bentar ya. T berbanding lurus dengan T. Bentar, tadi kok ada yang N-nya tadi apa? Mana tadi yang slide berapa ya? N. Nah ini N. N adalah konstan, jadi ini hubungannya ya P per N itu adalah C
ya. P berbanding lurus dengan T, jadi PV berbanding lurus dengan T, ya. Dan berbanding lurus dengan jumlah mol. V berbanding lurus dengan jumlah mol, ya. Mana tadi yang udah saya tulis? Kok hilang? P berbanding lurus juga dengan V berbanding lurus dengan, N berbanding lurus, V berbanding lurus dengan N maka PV berbanding lurus dengan NT, ya. Dan ternyata di dalam eksperimen ada faktor atau konstanta samaan R. Ya, R itu Anda mesti catat sendiri ya. R itu besarnya sama dengan 0,082 liter atmosfer per derajat Kelvin mol. Itu tetapannya segitu. Unitnya liter atmosfer per derajat Kelvin mol. Ya. Semua dinyatakan dalam Kelvin. Kelvin adalah derajat Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Waduh. Oke. Ya. Tadi persamaan V1 per zeta itu sama dengan ini, maka diperoleh biasanya 3,2 liter karbon monoksida pada 112 derajat. Volumenya pada temperatur berapa? Volumenya 1,54. Ternyata kalau mau mendepres karbon monoksida dia perlu temperaturnya harus didinginkan dari 0 derajat Celcius ke minus sekian derajat Celcius. Ya. Ini tadi hukum Avogadro sebanding dengan molnya itu ya. 1 mol NH3, 1 mol NO. Kalau 4 mol NH3, 4 mol NO. Jadi persamaan tadi ya PV sama dengan nRT saya sudah berikan ya. Kalau diselesaikan P sama dengan nRT per P. nRT is a constant ya. V juga kebalikannya ya. Nah, ini contohnya. Ini angka yang Anda harus selalu ingat. 22,4 liter
itu adalah volume gas pada keadaan standar temperatur, ya, itu pada standar temperatur itu 0 derajat Celcius. Dan tekanan 1 atmosfer. Ini Anda harus ingat seperti di SMA. Tekanan 1 atmosfer. Ya. Harganya adalah 0,00820. Ini juga sebaiknya Anda ingat. Tapi kalau di ujian pasti dikasih. Ya, unitnya itu, ya. Coba lihat ini R, P-nya dalam atmosfer, ya, liter atmosfer jadinya. Liter atmosfer. N-nya dalam mol, temperaturnya Kelvin per derajat Kelvin mol, ya. R-nya 0,082 liter atmosfer per derajat Kelvin mol, ya. Berapa volumenya? 49,8 gram HCl. Ya. 49, HCl itu berat molekulnya adalah H berapa? Kita udah bicarakan ini. Sama dengan 1 Cl itu ya. Jadi 1 mol HCl 1 mol HCl 36 ya, 49,8 gram 49, berapa? 8 gram HCl sama dengan 40,8 per 36,45 mol. Ya. Oke. Nah ini. Jadi hasilnya adalah 1,37 mol kali 0,082 liter atmosfer per derajat. Ini biasa di dalam industri atau di lapangan Anda harus mengukur kira-kira berapa volumenya, temperatur berapa gitu ya. Nah itu biasa di lapangan Anda harus melakukan. Ya. Ini biasa kalau Anda lihat lampu itu ada tekanannya, ya, ada tekanannya, kemudian ada pendinginnya. Pendinginnya itu gas argon, ya. Gas argon, tekanannya 1,2. Gas argonnya 18 derajat Celcius. Gas argon di dalam bola lampu itu sebetulnya dingin dia, 18,2. Dan kalau dia dinyalakan naik temperaturnya. Ya. Naik temperaturnya jadi 85 derajat Celcius. Nah karena dia naik, maka tekanannya juga naik. Karena itu bola lampu tuh kuatnya bukan main menahan tekanan. Ya. Dan kalau dia kena ketuk pun, itu pecah. Bunyinya besar karena dari 1,2 simbang dengan 1 atmosfer. Ya. Jadi kalau Anda memecah bohlam itu terdengar suara letupan yang besar. Ya. Jadi kita kembalikan, ya, P1 per T1 sama dengan P2
Ini kalau dibalik-balik semuanya juga begitu. P1 semuanya karena dia konstan ya. PV sama dengan konstan. Ya, PV P1 per setel ini ya. Ya. P1 NRT1 semuanya masih konstan, maka P1 per 1 sama dengan ini ya. Tekanannya pada waktu lampu menyala itu tekanannya 1,48 atmosfer. Jadi bayangin kalau dia pecah, kenapa misalnya kesemprot air, kena air, kecipratan air gitu ya, dia bisa pecah. Ya, suara letusannya luar biasa. Ya, suara letusannya luar biasa. Ini biasanya dipakai untuk mengukur berapa masanya, seperti misalnya di tangki gas LPG itu, ya, molar massnya berapa gitu ya. Biasanya kita perlu tahu. Kita tahu berat jenis LPG-nya, ya. Kita tahu molar mass dari gas itu kira-kira berapa, ya. Stoikiometri. Nah, ini yang Anda harus tahu. Anda ingat stoikiometri? Ini C6H12O6 ini contohnya, gampang aja soalnya. Tiap hari Anda makan karbohidrat, ya. Ada C6, ada H-nya 12. Menjadi 6 CO2 dan 6 H2O. Jadi yang disamakan adalah karbonnya dulu dan H2-nya dulu. C-nya dulu, nah setelah itu baru oksigennya yang disamakan. Ya, baru oksigennya yang disamakan. Jadi kalau 5 gram glukosa itu berat molekul glukosa 180 ya, 5 per 180 ya. Jadi N-nya 5 per 180 ya. Akan menghasilkan 6 mol CO2. Jadi 6 kali sekian mol ini akan menghasilkan 6 kali CO2 atau 0,187 mol ya, CO2. PV sama dengan nRT, P-nya 1 atmosfer, ya, T-nya 37 derajat Celcius tubuh kita, ya, jadi 310, ya, R-nya 0,082, N-nya 0,187, maka volumenya adalah 4,76. Jadi kalau Anda makan 1 sendok teh gula yang kira-kira 5,6 gram itu glukosa, Anda akan menghasilkan 4,76 liter gas CO2. Ya. Anda akan menghasilkan ke 4,76. Kalau Anda makan 200 gram karbohidrat per hari, ya, per hari, maka Anda akan menghasilkan kira-kira 6 kali 22,4, 6 mol CO2. Ya, 1 mol, tadi 180 gram karbohidrat akan menghasilkan 6 mol CO2. 6 mol CO2 itu kira-kira 6 kali 22,4, 134 liter CO2. Kalau Anda makan segitu, yang Anda hasilkan adalah itu. Karena itu kalau penduduknya makin banyak dan konsumsi pakannya juga banyak, maka CO2-nya juga banyak, karena itu sesek. Kayak misalnya daerah Bekasi, ya, Depok gitu ya. Cuma karena penduduknya banyak ya CO2-nya banyak. Kenapa? Ya makanya nasi. Ya artinya banyak makan karbo ya. Jadi yang terjadi adalah volume yang luar biasa. Satu orang 134 liter. Kalau 1 juta orang, karena itu harus ada yang menghisap CO2. Siapa yang menghisap CO2? Yaitu tanaman. Karena itu harus banyak tanaman. Ya. Jadi siapa lagi yang menghasilkan CO2? Ya bahan bakar yang kalau dibakar belum lagi kok. Bukan cuma CO2, CO-nya juga ada. Ya. Jadi itu yang terjadi. Ya. Tekanan parsial itu tekanan dari masing-masing. Ya. Kalau misalnya ada campuran nitrogen, oksigen, dan argon, maka tekanan di dalam satu bejana berapa tekanannya oksigen,
berapa tekanannya nitrogen ya. Jadi misalnya ada gas A dan B nya PA nRT per V, number of mole A, PB nRT per B. P total adalah tekanan dari masing-masing komponen. Ya, tekanan dari masing-masing komponen. Kemudian fraksi A itu dibandingkan dengan campuran adalah mol A dibagi mol A tambah mol B. Ya. Tekanan A adalah fraksi A dikali P total. Itu susah bacanya. Ya, ini contoh. Ya. 8 mol metan, 0,40 etan, dan 1 mol propan, 0,11. Jadi totalnya adalah ini totalnya. Ya. Tapi si propannya itu sendiri adalah 0,116 per ini, sama dengan ini. Jadi tekanan propannya itu dibandingkan dengan yang semuanya ini adalah si propan punya 0,0181. Ya. Kalau si siapa? CH4 berapa? CH4. CH4 berapa? ,24 per 4,24 tambah 0,421 tambah 0,116. Ya, dikalikan satu. Ya. Oke. Itu ya. Jadinya. Oke. Kita ini lagi, sebentar lagi. Ya, ini percobaan laboratorium bikin gas seperti ini, ya. Ya, kalau di itu ya gasnya udah ada ya. Kalau di alam itu kita tinggal koleksi gas yang sudah ada, kita nggak bikin. Kalau sampai ya rugi lah. Ini kalau di laboratorium bikin gas, gasnya akan tertampung, akan naik lepas dari air dan ada di sekitar sini. Ya. Itu percobaannya. Ya. Kemudian ini scuba diving ini ngikutin persamaan gas, makin dalam kita menyelam, makin tinggi tekanannya. Ya, makin tinggi tekanannya, makin dalam, ya, makin tinggi tekanannya. Ya, makin dalam, makin tinggi tekanannya. Kalau kita lihat ya. Dan bahayanya apa? Tekanannya makin tinggi, gas nitrogen akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena gas nitrogen tidak diperlukan oleh tubuh kita, maka dia akan membahayakan tubuh kita. Namanya embolisme, ada gelembung-gelembung nanti di dalam situ. Ya, scuba diving itu ya.
Jadi ikut persamaan Poile, ya, ikut persamaan Poile kayak Lusak, ya, bahwa PV sama dengan NRT, ya. Kalau makin dalam maka tekanannya 3 atmosfer. Bayangin aja kalau tekanan 3 atmosfer. Anda akan ditekan dengan nitrogen yang tinggi sekali di dalam tubuh Anda. Karena itu Anda harus surfing perlahan-lahan. Ya. Misalnya naik, misalnya habis menyelam lebih dari 20 meter, maka Anda nggak bisa itu aja naik begitu aja. Anda harus naik perlahan-lahan, ya. Misalnya berapa? 2 meter per menit. Ya, Anda baru bisa sampai ke atas itu. Tapi di dalam situ Anda sedang ekspedisi memotret ikan hiu. Kan makanya Anda harus di dalam sangkar tuh kalau dalam ekspedisi-ekspedisi seperti itu. Kecuali Anda ekspedisi di karang for fun. Ya, Anda nggak boleh sembarangan, ya. Ada guide turnya di situ yang akan memberitahu Anda, ya. Ini gas bergerak, maka gas ada energi kinetik dari gas setengah m u kuadrat. Ini juga kita nggak tahu aplikasi, ya, saya nggak tahu aplikasinya di mana, ya. Kemudian ada hukum Poincare-Lussac, Charles Law, base banding dengan T, kita sudah bicarakan. Hukum Avogadro juga udah. Nah, ya. Ini kita azan jam berapa ya? Halo? Azan jam berapa? Udah mulai sekitar 6.20. Ya, kita istirahat dulu aja ya. 15 menit. Boleh. Kita istirahat 15 menit.
Kelihatan PowerPoint-nya? Halo? Halo? Lihat, sir. Oke, coba ini Terlihat. dikerjakan. Ini tadi contohnya ada contohnya karbohidrat tadi, tapi ini lebih mudah lagi C3H8. Coba ini kira-kira gimana reaksinya? Coba dikerjakan. Yang bisa ngomong. Ada kertas di situ ya, kerjakan di kertas dulu. Yang bisa ngomong. Kalau ini nggak bisa, soal ujiannya modelnya gini-gini. Karena kita kan baru sampai stokiometri. Ya. Yang bisa ngomong. Nanti saya nulis. Reaksinya gimana? Ini contohnya di sini, ya. Ini lebih mudah, ya. Lihat reaksi. Siapa yang bisa? Bukoro, Arya Bima, siapa lagi? Imam. 10 lagi siapa nih? Kok ceweknya nggak ada ya? Ya. Coba reaksinya gimana reaksinya? Propan gimana tadi? C3H8 gimana? Oh, C3H8 tambah apa? O2, sir. O2. Jadi apa? Ya.
Apanya dulu yang disamakan? Oh, jumlah molekulnya. Molekulnya siapa dulu yang disamakan? Ingat patokannya siapa yang belakangan? Yang disamakan siapa dulu? Karbon dan hidrogen. Ingat nih, di sini tadi kan udah diterangkan. Karbon dan hidrogen yang disamakan dulu. Karbonnya berapa di sini? Karbonnya 3, Hidrogennya? hidrogennya 8, Ya. Oksigennya jadi berapa? 4H2O, 4H2O, 4 tambah 3 CO2. 5. 5. Berapa CO2 yang dihasilkan? 3. Nah, nanti ya berapa mol di sini dibandingkan dengan oksigen? CO2 berapa dibandingkan dengan oksigen? 5 mol oksigen. Oksigen menghasilkan 3 mol. CO2. Perbandingannya gitu kan? 0,647. Bentar. 3. Oksigen menghasilkan berapa? Segini 4 tambah 3/5 kali 1 mol berapa liter? 22,4. Berapa? Ya. Maka CO2 yang dihasilkan tiga per 5 kali berapa? 0,647 mol kali ya nggak sempat ngitungnya lah, susah ngitungnya. Ini berapa nih? 3 per 5 kali 0,647 berapa nih? 0,388. 0,38. 39. 0,388. Bukan, bentar. Dikali 6. Ya, ya sekitar 6 liter, 7 liter lah. Berapa ya? 4 kali 2. Berarti ya 10 liter mungkin. 8,7. 8,74. Ya, seperti itu ya modelnya. Ngerti kan udah? Nah itu tadi ngisi stoikiometri aja masih ada yang bingung. Ya. Itu ya.
Coba kerjain lagi nih. Ada yang tanya? Tidak kecilin sekarang. Apa? Wow, natrium. Kemana tadi? Akan bereaksi dengan air untuk menghasilkan 4 mol hidrogen. Iya. Reaksinya 2 itu oksigen. natrium ditambah H2O Natrium. NaO. NH2. Jadi natrium hidroksida, Sir. Iya. Jadi NaOH. Ya, apa yang disamakan dulu? Natriumnya, Sir. Natriumnya samakan dulu. Natrium. Oh, Hidrogennya samakan H2O. H2O-nya harus disamakan. O-nya sama, hidrogennya tidak di sini. ketemu tidak. Dibuka. Ini kayaknya Anda harus dikasih stokiometri ya, diuji. H2O 2NaOH. Tapi ini ini 4 4 Dari
2 mol natrium akan menghasilkan apa? 1 mol hidrogen. Dari 4 mol hidrogen memerlukan berapa? Delapan. Reaksi tersebut jika berat berapa? Sembilan puluh dua. Hah? 100 berapa? 184. Iya. Ya. Modelnya seperti itu ya. Stokiometri. Nah, NO2 pada umumnya dihasilkan pada pembakaran bahan bakar mobil. Jadi bukan cuma CO2 yang bahaya, itu ada NO2. Kemudian NO2 akan bereaksi dengan air, bisa dari hujan, dan menghasilkan NO3. NO3. Ah, jika berapa? Bikin aja suka-suka. Gram.
H2O menghasilkan HNO3 berapa banyak HNO3 yang dihasilkan. Sekarang sendirian. Tadi ada contohnya udah. Nomor 2. Kok di bawah ya? Ini kayaknya stokiometrinya nggak bisa dikerjain ya. Coba.
Sorry, ini ada satu lagi.
6,7 gram bukan, Sir? 2HNO3. Berapa itu ya? Dua. Stokiometrinya berapa? Bisa udah. Oh, Stokiometrinya. 2HNO3. 3 ya. 2HNO3. Ini 7. Wah, NO3 ya. 1 NO, 3 NO2. Kalau 2H kalau NO-nya 2, Ya. oh ya, 2H satu di 6,7 gram bukan, Sir? Ya, kira-kira lah gitulah. Pokoknya kamu tahu ngitungnya. 10 gram NO2, NO2-nya berapa banyak? HNO3, HNO3-nya kan berarti sama dengan NO2. NO2-nya 10 gram itu berapa mol? Jadi ini 2/3 kali. NO2-nya berapa mol? 1, 2-nya, NO2-nya 3. 10 gram NO2. 10 per berapa? NO2 32 sama 14 46 mol. Lu per 46 mol apa? NO2. Kok sih? Maka HNO3-nya berapa? HNO3-nya 2/3 kali 10/46 mol. Gramnya berapa? 2/3 kali 10/46 kali berapa lagi? NO3-nya berapa? NO3 itu 48 tambah nitrogen 14, 62, 63. Ya, ini NO3 63 gram ya. NO3 nih 63 gram. Ya. Oke. Oke, Sir. Jadi kira-kira gitu ya. Anda mesti bisa ngisi stokiometri. Ya. Tadi saya pikirin soal yang model-model yang seperti ini. Ya, kita ada 5 chapter. Jadi berarti kalau soalnya 10, soal model gini ya 2 soal. Ya, soal model gininya 2 soal.
Ini terapannya, kimianya terapan kalau ngitungnya untuk misalnya ini acid rain ya, acid rain. Ini misalnya pembakaran gas di rumah ya. Jadi gas buangan tuh yang dihasilkan adalah ini. Ya. Yang ini juga berbahaya. Ya, yang ini juga berbahaya. Oke, ya itu hukum-hukum gas seperti itu, ya. Yang paling penting adalah Anda tahu perbandingan stokiometrinya, itu yang pertama, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini 1 mol 22,4 liter, ya. Anda ada kuliah lagi habis ini? Jam berapa? Ada, Sir. Jam berapa? Jam berapa kuliah lagi? Schedule sih 7.45, Sir. 7.45. 7.45 mulainya. Ini semua kuliahnya online atau ada yang di sana? Kalau kemarin sih fisika sempat onsite, sempat pas Sekarang kuliah apa di sini? linear aljabar, Sir. Online juga? Iya, kebetulan. Waduh, susahnya kayak apa tuh? Aljabar linear dalam bentuk online susah banget itu. Iya, Sir. Otak-atik matriks. Ya. Oke lah, saya tutup aja ya. Tolong dipotret. Kirim ke Bu Evi. Oke. Siapa yang motret? Oke, Sir. Jangan lupa kirim ke Bu Evi ya. Halo. Halo. Oke, terima kasih.